Apa ini gitu kan. namanya, Pak? Ini namanya Azolla. Azolla. Azolla ini menjanjikan sekali secara gizi, nutrisi itu sangat sangat tinggi ya, sehingga Memilih bibit yang bagus tuh ciri-cirinya, kalau dia lagi sakit ciri-cirinya gitu, oke. secara fisik ya? Jadi kalau kita mendeteksi atau melihat ayam itu sehat atau sakit, pertama ayam ini kelihatan peternak ayam petelur, kita membutuhkan ayam yang usia 16 minggu. 16 minggu ya? Ya, karena 16 minggu ini adalah Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Kali ini kita tidak berbicara dari studio, tapi kita akan langsung berbicara dengan praktisi, pakarnya. Kita datang ke kandang peternakan ayam petelur. Kita akan membahas proses peternakan ayam petelur ini tidak melulu berdampak ekonomi, tapi menjadi sebuah gerakan pemberdayaan dan berdampak besar bagi masyarakat. Baik, kita akan bertemu dengan selamat siang, Pak. oh ya, Ya, selamat siang Pak. Ya, Ya, siap. jadi kita hari ini mau coba berdiskusi ya Pak ya, Oh, tentang siap. bagaimana sistem untuk mengelola peternakan ayam petelur. Baik. Sudah berapa lama bergelut ya Di di bidang ini ya? Jadi yang pertama pada 2017 itu saya dulu profesinya di proyek, di konstruksi gitu kan. Pada 2017 itu saya mengalami penurunan pekerjaan. Seperti itu kan. Akhirnya saya berpikir kira-kira kerjaan apa yang bisa menunjang masa depan yang pasti dan semakin meningkat gitu kan. Nah pada tahun 2017 itulah saya mulai belajar tani dan ternak. Yang pertama kali saya pelajari adalah maggot. Setelah saya belajar maggot itu, karena saya tinggal di pinggiran kota sini, saya berada di Jati Asih waktu itu kan, saya mulai ngolah sampah. Sampah ini saya jadikan maggot sampai jadi, sampai saya menjadi penjual maggot per hari kebutuhan 200 kilo. Nah setelah menghadapi lebaran, para penggiat maggot itu kekurangan stok gitu kan. Saya mulai berhenti untuk jualan. Saya mulai berpikir lagi bagaimana caranya saya bisa ternak sendiri gitu. Konsumen saya yang dulu-dulu itu sebagian udah punya pelanggan. Sehingga saya berpikir lagi, dikemanakan ini maggot yang saya kelola gitu kan. Akhirnya saya mulai berpikir ternak ayam, entok, bebek gitu. Di akhir 2019 sudah saya mulai menyeriusi tentang kegiatan integrasi farming. Jadi integrasi farming ini atau peternakan pertanian terpadu ini itu berkaitan dengan harus tani dan harus ternak. Harus tani Kalau dan harus ternak. betul, kalau kita tani harus ada ternak karena tani itu butuh pupuk, gitu kan. Kalau kita ternak harus bertani karena ternak ini butuh pakan dari pertanian gitu. Nah kita kembali ke sini. Iya. Ini salah satu pertanian yang menunjang peternakan kita. Apa ini Gitu namanya kan. Pak? Ini namanya Azolla. Azolla. Azolla ini menjanjikan sekali secara gizi, nutrisi itu sangat tinggi ya, sehingga sangat mensupport untuk ternak kita gitu, baik unggas ataupun ikan. Unggas ini kan banyak jenisnya nih. Ayam bisa, bebek bisa, entok bisa, ayam petelur juga bisa itu kan. Nah ini ketika dikasih pakan ini, satu ayam itu sehat, pertumbuhannya cepat, peranakannya juga cepat. Yang kedua tentunya nilainya sangat ekonomis. Iya. Karena perkembangan Azolla ini dalam 4 hari 1 jadi 2. Ini kalau tidak salah baru 12 hari ini. Iya. Kemarin dulu ini baru segini nih. Ini sekarang udah penuh satu kolam, bahkan udah saya panen beberapa kali. Iya. Termasuk hari ini dan kemarin ini sudah saya panen banyak untuk campuran pakan ya. Ini yang pertama nih. Kita berada di pertanian tanaman air. Tanaman air. Untuk menunjang pakan peternakan. Pakan peternakan ya. Ya, setelah ada Azolla, supaya ternak kita pakannya ekonomis, saya melakukan namanya budidaya maggot. Ini baru penetasan di tanggal 19 Agustus, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Ya, ini udah netas. Ini udah netas, sedang berkembang biak. Ini bibit maggot ya. Iya. Ini baru tadi. Ini 20 gram, ini 20 gram. Insya Allah ini akan menjadi 40 kilo nanti. Ini jadinya akan 40 kilo. Iya, ini akan jadi 40 kilo maggot fresh nantinya ya. Di usia 17 sampai 20 hari.
yang akan datang. Atau kurang lebih 3 minggu lah ya. Ya. Ini tadi juga 20 gram. Ini akan menjadi 40 kilo juga. Ini telur segini nih, Iya. insya Allah. Nah ini media penetasannya saya pakai limbah pepaya. Oh ya, ini limbah pepaya nih. Kenapa saya pakai limbah pepaya? Ini yang lunak kan. Ya. Ketika dimakan sama baby maggot itu memudahkan untuk dicerna gitu. Telur maggot ini kan hanya butuh 2-3 hari netas semuanya. Ini tanggal 19 kemarin nih bisa dibilang sudah netas semua ini. Iya. Ini nanti 5 hari kemudian udah kelihatan gede, saya pindahkan ke tempat yang lebih besar. Karena ini skalanya nanti 40 kilo. Ini juga 40 kilo nanti. Jadi untuk ternak itu kita membutuhkan pakan yang buatan sendiri, diantaranya ini azolla. Azolla. Oke, kemudian maggot. Kemudian saya ada lagi limbah tahu. Nih. Limbah tahu. Ya, jadi sisa-sisa tahu yang dari pasar saya ambilin, saya kukus. Setelah dikukus kembali saya giling. Ini bisa bertahan 2 bulan ketika kemasannya tidak bocor nih, kayak gini. Iya. Ini kan tidak ada bocoran nih. Iya. Ini bisa bertahan 2 bulan masih seger, masih fresh gitu. Ada limbah tahu, kemudian ada azolla, Ya. kemudian ada pakan pabrikan. Ini ya, ini komposisinya adalah pakan pabrikan 40%. Oke, kalau untuk ayam petelur ya. Ayam petelur, ya. Pakan pabrikan 40%, limbah tahunya 50%, kemudian azollanya 10%. Azollanya 10%. Ya, kalau ada maggot ditambah maggot 5%, mantap, telurnya gede-gede. Bisa 9 sampai 12 butir per kilo. Normalnya itu kan telur 16 butir, Iya. 1 kilo. Iya. Ini bisa 9 sampai 12 butir. Iya. Kalau ada maggotnya, limbah tahu, azolla, sama pakan pabrikan. 40% pakan pabrikan, limbah tahunya 50%, azollanya 10%. 10%. Oke, kita aduk. Coba kita kasih pakan langsung ya. Oke, saya coba ya. Tuh, yang dipilih azollanya terlebih dahulu. Oh. Ya. Tapi secara keseluruhan nanti bakal habis. Iya. Karena ini bisa dibilang pakan pilihan, bukan pakan asal-asalan gitu. Ini maaf ya pakai tangan ya. Oh iya, iya. Karena memang ini hanya untuk sampling aja ya. Iya. Biasanya saya pakai sendok. Nah, seperti ini. Ini saya lakukan pagi dan sore. Kebutuhan ayam petelur 1 hari itu 1 gram. 1 hari 1 gram. 1 gram. 100 gram. 100 Jadi gram. 1 on. Ya, kebutuhan untuk pagi setengah on, Iya. untuk sore setengah on. Kalau memang sekali pakan 50 gram atau setengah on, ya ukuran itu aja. Kemudian kalau pagi dikasih jam 8, diusahakan ya jam 8 pagi dikasih pakan. Iya. Sore biasa jam 4, ya diusahakan jam 4 sore dikasih pakan gitu. Jangan pagi jam 8, besoknya jam 10. Oh iya. Sore jam 4, besoknya jam 6 gitu kan. Iya. Nah itu nanti akan mempengaruhi kestabilan penelurannya. Penularannya ya, Pak. Seperti itu. Nah ini seputar pakan ya. Iya. Tadi dari azolla, limbah tahu, kemudian pakan pabrikan, komposisinya 40%, 50%, 10%. Iya. Sekarang nutrisinya atau vitaminnya. Iya. Nah, selanjutnya kita coba membahas bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan ayamnya, Pak. Oke, siap. Oke, jadi di dalam peternak itu kita tentu mengharapkan diantaranya adalah kualitas ternak itu sendiri gitu kan. Dan juga kuantitas hasil produksinya gitu kan. Jadi kalau untuk menunjang kesehatan atau kualitas yang akan berpengaruh terhadap kuantitas, itu kita bukan hanya membutuhkan pakan yang cukup, tapi kita membutuhkan yang namanya jamu atau suplemen. Ya. Suplemen yang saya lakukan selama ini atau nutrisi tambahan yang saya lakukan selama ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menuju ke ekonomisan biaya operasional. Saya memanfaatkan limbah-limbah ini nih. Ini ada limbah jeruk, tuh kan? Ya. Kemudian ada limbah tomat, kemudian ada limbah pepaya juga, atau ini ada limbah labu ya. Labu. Ada limbah nanas juga, kulit nanas nih, yang biasa dari Pemalang itu. Dari berbagai macam limbah-limbahan ini, limbah buah-buahan ini, 20%-nya
saya tambah dengan 80% air kelapa. Nih saya tampung di sini. Air kelapa. Oh. Ya. 20% kurang lebih segini ya. Ini berbagai macam limbah. Ada limbah nanas, ada limbah pepaya, Ya. ada limbah jeruk gitu kan. Kalau nanti ada limbah pisang sama limbah mangga, itu bagus. 20%-nya adalah limbah buah-buahan, 80%-nya adalah limbah nanas. Udah direndam aja selama 2 minggu. Syukur lebih, sampai kapanpun itu semakin lama semakin bagus. Terjadilah yang namanya cairan ekoenzim. Nih. Oh, ini jadinya. Ya, Pak. ini jadinya ekoenzim. Cairan ini fungsinya ketika ada ayam yang sakit dikasih minum ini, insya Allah segera sembuh, segera pulih. Itu fungsi pertama. Yang kedua, ketika dia menghadapi masalah pencernaan, entah itu nafsu makan atau cuaca yang tidak menentu, ini mampu menunjang. Sehingga dia akan sehat kembali, akan aktif kembali, akan nafsu makan kembali, yang akan berdampak meningkatkan produktivitas. Gitu kan? Misalnya telurnya ini tadinya tidak lancar, lancar kembali. Yang tadinya kurang sehat atau kurang nafsu makan, akan bertambah nafsu makan. Ini dengan adanya cairan dari limbah buah-buahan ini. Atau yang biasa orang banyak sebut itu ekoenzim gitu kan. Terus aplikasinya bagaimana? 1:10. Misalnya ini 1 liter ditambah air biasa 10 liter. Seperti ini nih di atas ini. Nah ini. Ya. Ini kan kurang lebih muat 20 liter. Ya. Saya kasih 2 liter nih rata-rata. Saya biasanya dalam 1 minggu saya kasih 2 kali. 1 minggu 2 kali? Ya, 1 minggu itu 2 kali. Saya campurkan di sini. Maka dari itu, alhamdulillah, ayam-ayam yang saya kelola selama ini sehat-sehat. Tandanya ayam sehat itu adalah geraknya aktif, ininya merah nih. Makannya lahap juga. Ya. Tidak pilih-pilih makanan, itu semuanya akan dimakan, dihabiskan. Sebagaimana tadi sebelum kita kasih pakan kan ini habis banget kan? Ya. Itu menandakan ayam ini sehat, sehingga makanan yang disediakan itu dimakan habis gitu. Dengan takaran yang dibutuhkan tentunya ya, yaitu setengah on sekali makan gitu. Nah kurang lebih itu untuk nutrisi atau menjaga kesehatan, kestabilan daripada hewan ternak, ayam, petelur yang kita kelola gitu. Iya. Nah itu terkait dengan nutrisi. Oke Mas, tadi kita sudah bahas pakan, kemudian alur pembuatan vitamin ya. Iya. Vitamin. Nah, ini kita lanjutkan ke pengolahan limbah nih. Oh siap. Pengolahan limbah gimana Baik. caranya meminimalisir bau Oke. dan tetap bisa dimanfaatkan. Oh siap. Jadi di dalam semua ternak ya, itu seringkali limbah atau kotorannya ini menjadi masalah. Tapi alhamdulillah di saya atau di kita nanti akan menjadi berkah. Yang tadinya berbau bisa kita antisipasi untuk tidak berbau. Caranya dengan kita campurkan sekam. Ini ada sekam. Ya. Kenapa kotoran ayam itu berbau? Karena dia becek. Supaya tidak becek, kita campurkan sekam padi. Sehingga dia tidak becek kan. Kalau sudah tidak becek, berarti tidak berbau. Nah terus, kalau bau itu sudah teratasi, berarti kita kan punya masalah selanjutnya. Dikemanakan nanti kalau sudah numpuk gitu kan. Nah, kita manfaatkan menjadi pupuk urea. Pupuk urea ya. ini kita sangat mudah cara bikinnya. Jadi limbah atau kotoran ayam yang kita udah kasih sekam ini, itu kita campur dengan ini nih, air lindi ini namanya nih. Limbah sayur yang saya kumpulkan di keranjang ini, dia ketika sudah busuk, itu akan menetes airnya, saya ambil nih. Saya campurkan dengan kotoran ayam itu nih, contohnya ya. Nah ini saya tuang ke sini, ke drum. Jadi di drum ini itu adalah untuk nampung kotoran ayam dan air lindi dijadikan pupuk urea cair. Pupuk urea cair ini mengandung nitrogen yang tinggi sehingga kalau buat pupuk sayuran itu sangat bagus. Nah ini mikrobanya udah hidup nih. Ya. Tandanya mikroba baik hidup itu adalah banyak gelembung. Ketika kita goyang,
Ini kalau mikrobanya belum tumbuh atau belum hidup, ini tidak akan menimbulkan gelembung yang banyak seperti ini. 1 liter ini nanti dicampur dengan air biasa 30 liter. 30 liter. Nah, itu bisa dispray ke tanaman seminggu sekali atau bisa dikocor seminggu sekali juga. Ya. Gitu. Pemupukan yang paling bagus itu kisaran jam 8 sampai jam 10 pagi. Jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Ya, karena stop mata di situ sedang kebuka gitu kan. Nah, itu kalau kita lakukan pemupukan ke tanaman-tanaman sayuran, pola spray gitu atau semprot gitu. 1:30 itu sudah bagus sekali. Dan itu sudah saya lakukan 2 tahun yang lalu. Nah, ini sedang tahap pengembangan, memanfaatkan limbah atau kotoran ayam yang selama ini jadi masalah. Kurang lebih itu. Ya. Nanti selesai dari ini kita lanjutkan ke pertanian sayur-sayuran. Iya. Seperti itu. Ya, Oke. ya, ya. Terima Sekian kasih. yang bisa saya jelaskan. Iya. Oke Mas, terima kasih banyak ini sudah ngasih gambaran yang cukup detail. Tapi Mudah-mudahan. sementara ini kan baru ayam petelur. Oke. Nah, nanti ke depan kita coba diskusi tentang bebek, Siap. pertaniannya gitu ya. Baik. Saya tertarik dengan istilah bagaimana bahwa pertanian dan peternakan itu ya mesti terintegrasi ya. Iya. Benar. Mesti terintegrasi ya. Ya, yang jelas sih yang saya pahami selama ini, ketika kita beternak, ternak itu kan pakannya dari pertanian. Berarti kita harus bertani kan. Jadi dari hasil pertanian itu misalnya ternak yang makan biji-bijian salah satunya ayam petelur gitu kan. Ayam petelur ini kebutuhan pakannya salah satunya adalah jagung. Jagung itu hasil daripada pertanian. Maka dari itu ketika kita ternak berarti membutuhkan tanam jagung. Hasil daripada tanam jagung itu jagungnya buat ayam, kemudian daun sama batangnya buat kambing. Jadi terintegrasi kan. Iya. Tani berarti harus ternak. Begitu juga ketika kita tani membutuhkan kotoran ternak, yaitu kotoran ayam, kotoran kambing, urin kambing. Ketika itu disatu padukan, diaduk gitu kan, itu menjadi pupuk lengkap. Pupuk yang namanya NPK lengkap itu ada nitrogen, ada kalium, ada fosfor gitu kan. Iya. Nah, ketika pupuk ini lengkap, dia tumbuh baik, berbuah baik, dan berkualitas tentu buahnya. Nah, semua ini pertanian bisa terwujud ketika ada peternakan. Limbah-limbahnya itu, kotoran-kotorannya itu diambil. Dan sebaliknya, peternakan ini bisa terwujud ketika pertanian ini jalan. Jadi namanya integrasi farming atau tani ternak yang berkesinambungan gitu. Jadi kita tidak repot untuk membuang limbahnya. Saya minta tolong gambaran ya, dari Mas para calon-calon peternak, calon-calon petani, calon-calon peternak lah khususnya ya, untuk peternak ayam petelur gitu ya. Apa aja yang mesti disiapkan, pertimbangan-pertimbangan misalkan beli bibitnya, usia yang berapa, kenapa mesti beli yang usia itu. Minta gambarannya Mas. Oh gitu ya. Jadi tentu ya kalau kita para peternak awal atau generasi muda, generasi milenial itu, ketika kita mau beternak ayam petelur, yang pertama kali kita harus belajar dulu sama yang sudah berjalan. Syukur-syukur ketemu ahlinya gitu kan. Nah, kenapa kita harus belajar? Karena kita harus tahu dulu ilmunya. Karena di dalam peternak ini tidak bisa asal-asalan menang modal banyak, terjun, itu nggak bisa. Jadi ilmunya dikuasai dulu, belajar dulu sama ahlinya. Ketika kita sudah belajar, kita akan tahu bagaimana kita bisa memanage pakan yang ekonomis tapi berkualitas gitu kan. Tentu kita belajar pakannya dulu. Setelah itu kita belajar bibit yang unggul atau bibit yang siap produksi. Jadi kalau kita mau beternak ayam petelur, kita membutuhkan ayam yang usia 16 minggu. 16 minggu ya? Iya. Karena 16 minggu ini adalah ayam yang sudah siap produksi atau siap menghasilkan telur. Nanti 2 minggu kemudian berarti menjadi 18 minggu itu ayam sudah waktunya bertelur sampai 2 tahun ke depan. Sampai 2 tahun ke depan? Iya.
Nah tentu dari segi pakan harus diketahui dulu yang ekonomis dan berkualitas tinggi, syukur-syukur bisa produksi sendiri, nanti akan menjadi petani dan peternak mandiri gitu kan, dan juga memilih bibit yang unggul. Karena bibit yang unggul ini nanti kelebihannya adalah satu, ayam itu sehat, kedua telurnya akan rutin dan akan bagus seperti itu. Nah setelah bibit unggul ini tentu kita berkaitan dengan usia tadi 16 sampai 18 minggu yang siap bertelur gitu kan. Selanjutnya untuk mendeteksi tadi udah dibahas sih sebetulnya ya. Oke. Memilih bibit yang bagus tuh ciri-cirinya, kalau dia lagi sakit ciri-cirinya gitu. Oke. Secara fisik ya. Secara fisik ya. Secara pengalaman kelihatan dari apa itu? Oke. Jadi kalau kita mendeteksi atau melihat ayam itu sehat atau sakit, pertama ayam ini kelihatan dari wajahnya ya, itu merah merona, dari jenggirnya, dari wajahnya itu kelihatan cerah, merah itu kan. Itu pertama. Kedua, bulunya ini kilap rapih. Bulunya kelihatan bulat gitu kan. Kemudian ketika kita pegang dadanya sini itu berisi. Jadi tidak nyilet, bahasa peternak itu tidak nyilet gitu kan. Jadi benar-benar berisi gitu. Nah, selanjutnya itu ketika kita kasih pakan dia lahap. Nah itu ciri-ciri bibit yang unggul ya. Seperti itu. Nah kemudian dilihat juga nanti dari usianya 16 minggu atau 18 minggu gitu kan. Nah ini tanda-tanda ayam yang sudah siap bertelur. Seperti itu. Ya. Itu mengenai pemilihan bibit. Ya. Oke. Kawan-kawan, pertemuan ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari Mas Salman. Nah Mas Salman barangkali bisa diinfokan nih lokasinya ke teman-teman yang nanti pengen diskusi langsung, penasaran. Bisa siap. Gimana datang? Di mana ini lokasinya nih? Saya pada dasarnya ada 2 tempat ya. Yang satu adalah di Jatiasih, tepatnya di Gang Lasim, RT 01 RW 16, nomor 135B di Gang Lasim Jatiasih, Jalan Koja 1 Jatiasih. Itu bisa ke sana atau bisa ke sini. Jalan Ebor Jabin 1, depan nomor rumah 100, RT 05 RW 04. Ya, Bekasi. Tepatnya di sini ya, Jatisari, Bekasi. Seperti itu. Itu kalau misalnya teman-teman berkenan, silahkan datang ke sini, kita belajar bersama-sama, kita sharing, saling melengkapi. Betul. Apa yang ada dari sini silahkan diambil, apa yang belum ada di sini, ayo kita lengkapi seperti itu. Tujuannya supaya kita bisa maju bersama itu kan. Kalau di sini yang sudah jalan kan, saya pembuatan pupuk horti, pupuk NPK gitu kan, ini sudah jalan. Kemudian ternak unggas itu dari bebek, entok, ayam petelur. Ini insya Allah besok ada ayam kampung juga. Kemudian ada maggot juga yang tadi kita bahas. Kemudian ada azola, ada pertanian di belakang sana, berbagai macam sayuran. Nah itu silahkan kalau teman-teman berkenan membutuhkan informasi apa yang ada di sini, silahkan datang ke sini. Di Jalan Ebor Jabin 1, Jatisari, Jatiasih, Bekasi. Siap. Seperti itu. Terakhir Mas. Minta saran-sarannya untuk motivasi anak-anak muda ini melihat bisnis usaha peternakan. Gimana biar semangat nih? Siap. Salam buat teman-teman semuanya di luar sana, terutama generasi muda ya. Jangan melihat tani ternak ini adalah hal yang kecil atau hal yang sepele. Karena pada dasarnya tani dan ternak ini adalah sumber utama daripada kebutuhan keberlangsungan kehidupan di alam dunia ini. Jadi kita mau bekerja kemanapun ujung-ujungnya adalah ke meja makan, ke keluarga. Itu ujungnya atau yang pertama kali kita cari adalah untuk kebutuhan keluarga, yaitu pakan. Pakan ini bisa didapat ketika generasi muda ini akan bangkit untuk sadar tentang tani dan ternak. Makanya kalau saran dari saya pribadi, yuk kita melihat ke kehidupan kita di alam dunia ini, terutama dari tani dan ternak. Karena bagaimanapun kalau kita terjun ke tani ternak, kita adalah menjadi pengusaha yang berada di ujung tombak. Nah, daripada kita kerja sama orang, lebih baik kita menciptakan pekerjaan sendiri. Kita merekrut teman-teman yang belum memiliki pekerjaan. Karena pada dasarnya pangan ini adalah kebutuhan yang paling mendasar atau paling utama sebelum yang lain-lainnya terwujud. Jadi jangan
minder atau jangan kecil hati bagi teman-teman yang berada di perkampungan atau di pedesaan gitu kan. Coba tengoklah atau kita bersama-sama berlatih untuk menjadi petani dan peternak. Karena itu insya Allah akan menjadi bekal utama untuk masyarakat di sekitar kita. Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Oke, siap. Oke. Mas Aman, terima kasih banyak atas Siap. waktunya. Oke. Mudah-mudahan apa-apa yang kita diskusikan, Oke. kemudian Mas Aman sampaikan itu Siap. bermanfaat Oke. buat teman-teman yang lain. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak atas waktunya. Suara Bumi akan terus membuka ruang-ruang diskusi, memaknai kembali, membuka gagasan-gagasan baru tentang perekonomian dan kebudayaan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita diskusikan di sini bermanfaat dan berdampak untuk masyarakat. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.